jenazah yang kita terima ini kurang bagus kondisinya, sehingga kita sama-sama berupaya maksimal, tentunya berupaya maksimal untuk segera mengambil DNA sampelnya dan segera kirimkan ke Mabes Polri verifikasi. Ke-50 jenazah yang berhasil teridentifikasi sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara itu, tim petugas memfokuskan proses identifikasi terhadap 3 dari 19 jenazah yang belum identifikasi. Ketiga jenazah tersebut sudah dalam proses pendalaman identifikasi. Tim TV kabarkan. Selain upaya identifikasi terhadap korban-korban yang sudah ditemukan, pengamanan terhadap badan pesawat RIZ-8501 ini terus diupayakan oleh tim SAR. Namun ternyata upaya ini mengalami sedikit kendala, kendala cuaca yang tidak pada pesawat RIZ-8501. Ini sudah diungkapkan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko. Utama untuk mengangkat main body atau bodi pesawat yang saat ini masih berada di bawah, itu adalah untuk memastikan apakah di dalam badan pesawat yang tersisa itu masih ada korban-korban dari Air Asia itu. Itu tujuan yang utama adalah untuk menyelamatkan, untuk evakuasi korban itu. Tapi kondisinya sama dengan ekor pesawat, sehingga tidak ditemukan lagi jajaran kursi seperti yang saya bayangkan, di dalamnya ada korban yang masih dalam seatbelt seperti itu. Itu asumsi yang kita bayangkan sebelumnya, sehingga kita bekerja keras untuk mengangkat bodi pesawat. Setelah kita angkat, ternyata memang tidak kita temukan seperti itu. Untuk itulah kita sekarang sedang evaluasi apakah diperlukan lagi sebenarnya badan pesawat itu untuk diangkat. Karena memang tidak mudah dengan beban yang seperti itu, tingkat kerapuhan pesawat yang tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata badan pesawat yang kelihatan kokoh itu hanya bahan bakunya hanya sebuah aluminium tipis yang apabila itu ditarik itu memiliki kekuatan yang sangat ringkih. Itulah diantaranya, dikaitkan dengan berat badan yang seperti itu, akhirnya tidak mudah untuk diangkat ke kapal kresonik itu. Ini kelemahan yang kita miliki, dan kita sedang memikirkan untuk ke depan perlunya sebuah ponton dengan kren yang sangat kuat, sehingga pengangkatan itu jauh lebih mudah. Terlebih, objek yang diangkat adalah serpihan pesawat dengan ukuran yang jauh lebih besar. Pertama kali, lifting bag harus diikatkan secara manual ke objek yang akan diangkat oleh tim penyelam sembari membawa tabung kompresor ke dasar laut. Pengikatan objek dan pengisian udara dipastikan terkendala adanya arus bawah laut yang kencang, sehingga proses bisa memakan waktu cukup lama. Pengisian udara di dalam tak bisa dilakukan sembarangan. Di dasar laut yang bertekanan tinggi, tim penyelam harus mengisi udara di lifting bag secara berkala dengan volume yang tepat di setiap kedalaman, agar terhindar dari kebocoran dan rusaknya objek yang diangkat. Jika sudah dalam volume yang benar dan terikat kuat, barulah objek dapat diangkat dengan kawalan penyelam. Metode lifting bag ini sudah digunakan dalam pengangkatan ekor pesawat sebelumnya. Upaya yang sama juga dilakukan untuk mengangkat badan pesawat kali ini. Usaha pertama sempat gagal karena salah satu tali pengangkut putus dan kantung udara kempes. Meski sempat gagal, namun upaya pengangkatan selanjutnya dengan lifting bag kembali dilanjutkan hari ini. Informasi terbaru mengenai evakuasi dari pesawat Air Asia KZ-8501 akan segera disampaikan oleh rekan saya, Florentia Nindita, yang saat ini berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selamat malam, Florentia. Apa skenario yang sudah disiapkan oleh tim SAR untuk mengevakuasi pesawat Air Asia pada esok hari?
Ya, Andini, memang hari ini sudah dilaksanakan pengangkatan badan pesawat AirAsia QZ8501 dan esok hari juga pencarian pengangkatan badan pesawat masih akan terus dilanjutkan dengan skenario yang sama seperti tadi, yakni dengan mengikatkan atau mengaitkan lifting back ke sisi kanan dan sisi kiri dari badan pesawat AirAsia. Kemudian setelah badan pesawat itu mulai terapung, lalu kemudian ditarik oleh kapal Cresonix ke atas kapal Cresonix dan kemudian dibawa ke pelabuhan Kume, lalu untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dapat kami kabarkan pengangkatan hari ini memang belum membuahkan hasil karena tadi memang tim penyelam sudah berhasil mengikatkan lifting back yang seperti kemarin juga sudah berhasil diikatkan lifting back tersebut ke badan pesawat AirAsia QZ8501 dan untuk hari ini menjelang pukul 9 tadi sudah berhasil diikatkan dan juga sudah berhasil dipompa lifting back tersebut dan sudah dimulai pengangkatan. Badan pesawat AirAsia sudah terangkat dan bahkan sudah sempat menyembul ke permukaan, namun memang arus menjadi sedemikian kuat pada saat itu, kemudian tali yang digunakan untuk menarik badan pesawat AirAsia tersebut putus, sehingga badan pesawat jatuh kembali ke dasar laut, dan sementara itu juga hujan turun dengan deras, sehingga evakuasi harus dihentikan sejenak. Sementara itu juga tim penyelam akhirnya melakukan evaluasi akan upaya yang sudah mereka lakukan, karena kemarin juga jika kita melihat kemarin juga sudah dilakukan pengaitan dan badan pesawat juga sudah sempat terangkat, namun karena arus gelombang yang begitu kuat lalu tali menjadi putus kembali, dan ini menjadi evaluasi bagi tim penyelam yang ada di lapangan bahwa untuk esok hari setidaknya tali atau juga teknik pengaitan yang akan dipasangkan pada lifting back pada badan pesawat AirAsia tersebut harus lebih kuat dan juga harus lebih diperhitungkan bagaimana kondisi gelombang pada saat itu dan juga tegangan yang ada pada tali. Dan sudah dikatakan juga oleh Direktur Operasional Basarnas SB Supriyadi bahwa besok pengangkatan badan pesawat AirAsia masih akan terus dilanjutkan, dan sementara itu dapat kami kabarkan juga bahwa hari ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah dari dalam badan pesawat AirAsia tersebut, dan jenazah saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun, dan sementara itu juga berarti tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi 70 jenazah sejauh ini. Kembali pada Anda, Andini. Terima kasih Florentiani atas laporan Anda langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.